Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, Indonesia berhasil menggalang kekuatan 16 negara lainnya untuk kompak bersatu bersama-sama menyerang, melawan Uni Eropa. 16 negara ini muak dengan kelakuan Uni Eropa yang gak karuan itu. Negara-negara manakah itu yang bersatu berdiri bersama-sama Indonesia? Tentunya nanti Mimin bahas. Kemudian, kabar lainnya yang tak kalah bikin merem melek, datang dari PBB, yang tiba-tiba menyebut bahwa semboyan Indonesia, semboyan yang dianut negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kunci masa depan dunia. Jadi PBB ngajarin negara maju buat mengikuti gaya Indonesia. Indonesia aja bisa, masa kalian gak bisa? Bahkan, Sekjen PBB ini pun meminta seluruh dunia untuk menerapkan semboyan Indonesia itu. Indonesia menjadi contoh bagi PBB dengan kebijaksanaannya dan kecerdasannya dalam menghadapi konflik. Mari kita bahas dua kabar yang bikin kita bangga ini sambil seruput kopi. Sahabat bagi-bagi, oke, kabar pertama datang dari Indonesia dan 16 negara yang ternyata kini telah bersatu. Telah bersatu untuk melawan dan menentang kebijakan baru anti-deforestasi Uni Eropa. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa sekitar sebulan yang lalu, seperti video Mimin sebelumnya, Indonesia diketahui telah mengajak belasan negara yang berpikiran sama untuk keroyokan memprotes kebijakan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa. Yang mana, sebenarnya, kebijakan ini pun sangat merugikan Indonesia dan negara-negara lain karena mereka, Uni Eropa, dapat seenak jidatnya memblokir produk-produk komoditas andalan Indonesia. Kini berita terbarunya, ternyata, Indonesia telah berhasil mengumpulkan 16 negara lain, untuk menyuarakan protes melawan undang-undang baru Uni Eropa tersebut. 16 negara ini pun berdiri bersama Indonesia dan menyampaikan surat protes bersama kepada para pemimpin Uni Eropa. Di mana, surat protes yang merupakan kedua kalinya itu berisi keprihatinan atas pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa. Surat itu ditekan di kawasan Brussel oleh para duta besar dari 17 negara pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023 kemarin. Di mana, negara-negara yang bergabung dengan Indonesia untuk melawan Uni Eropa ini antara lain yaitu terdiri dari Argentina, Brazil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika. Akhirnya, Indonesia berhasil mengumpulkan kekuatan untuk melawan Uni Eropa. Lantas, bagaimanakah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 17 negara ini terhadap Uni Eropa? Dalam upaya melawan Uni Eropa ini, diketahui bahwa negara kita, Indonesia, bersama negara Brazil, merupakan inisiator alias penggerak dalam mengumpulkan negara-negara lain untuk menentang Uni Eropa ini. Dalam surat itu, mereka pun menyampaikan protes karena aturan baru Uni Eropa ini dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal. Undang-undang ini pun juga disebut, secara internal, menciptakan sistem penolak ukuran atau benchmarking yang bersifat diskriminatif dan menghukum, sehingga berpotensi melanggar ketentuan WTO. Secara umum, ada 4 poin inti protes yang disampaikan Indonesia and the Gang ini. Yaitu, yang pertama, adalah agar Uni Eropa lebih melibatkan negara produsen komoditas dalam dialog yang substantif dan terbuka. Kemudian, kedua, mereka meminta Uni Eropa menghargai upaya negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan, teknologi, dan bantuan pelatihan teknis. Dan, ketiga, mereka meminta Uni Eropa mencegah dampak negatif Undang-Undang Anti-Deforestasi ini melalui penerapan panduan pelaksanaan yang menghargai praktik-praktik berkelanjutan yang telah ada pada rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas, seperti negara kita, Indonesia. Dan, terakhir, mereka memprotes agar Uni Eropa menghindari disrupsi perdagangan dan beban administrasi yang berlebihan terkait dengan persyaratan geolokasi dan keterlacakan sertifikasi dan prosedur kepabeanan. Akhirnya, negara kita, Indonesia, berhasil rame-rame mengeroyok Uni Eropa. Jadi ya kalau dipikir-pikir, mantap juga nih strategi Indonesia ini. Kalau sendirian melawan Uni Eropa, ya kita juga yang bonyok ya kan? Tapi kalau rame-rame seperti ini, apa enggak ketar-ketir tuh Uni Eropa?
bisa-bisa kalau mereka protes terus, lama-lama putus pula hubungan dagang antara Uni Eropa dan 17 negara ini. Bahkan, bisa saja, 17 negara ini pun mengalihkan produk-produknya ke kawasan-kawasan lain seperti Afrika, China, maupun Rusia. Oke, kemudian, kabar ketiga yang tak kalah satset, baru-baru ini, dalam KTT ASEAN, ternyata, Sekjen PBB, yaitu Antonio Guterres, telah menyebut bahwa semboyan negara kita, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kunci masa depan dunia. Mantap ya kan? Bahasa kasarnya, beliau bilang begini, jika kalian mau dunia ini lebih baik di masa depan, maka ikutilah semboyan Indonesia. Contohlah Indonesia, yang walaupun berbeda-beda, tapi mereka tetap satu dan tidak tergoyahkan. Hal ini pun disampaikan beliau pasalnya, Sekjen PBB ini mengatakan bahwa situasi global saat ini berada pada titik puncak, karena serangkaian krisis, mulai dari darurat iklim, meningkatnya perang dan konflik, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik. Dan karena masalah-masalah ini, ada risiko nyata yang bisa terjadi, yaitu perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia. Ditambah lagi dengan perbedaan strategi dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan serta kerangka keamanan yang saling bertentangan.